Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Usaku dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi selanjutnya. Kami persilakan kepada Ibu Eli yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Terima kasih kepada pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli Rohmawati, anggota Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Pertanyaan saya di sini, apakah yang menjadi penyebab ketidakberkahan rizki dalam keluarga, sementara kita selalu berdoa mohon keberkahan, tapi rizki itu bukan berupa kekayaan aja, anak pun rizki. Nah, di dalam keluarga banyak anak yang suka selalu menyusahkan orang tua. Mohon jawabannya Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Romli. Terima kasih. Apa yang menjadi penyebab rizki yang kita terima tidak berkah? Itu apa? Yang pertama kadang sumber pendapatannya bukan dari jalan yang halal. Makanya tidak berkah. Misalnya ada haram atau ada syubhat, itu justru tidak berkah. Rizki yang tidak berkah bagaimana? Rizki ini kalau berkah, yang mendapatkan ini tenang beribadah, anak-anaknya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, pendidikannya terjamin, itu berkah. Kalau rizki ini tidak berkah, rizkinya tidak bermanfaat. Dihambur-hamburkan, berfoya-foya dan cepat habis. Itu kalau tidak berkah. Jadi berkah ini kadang ya dari sumber. Dan ini banyak contohnya seperti ini. Karena sumbernya tidak berkah, akhirnya bagaimana? Anak-anaknya setelah itu hidupnya susah. Ini ada kisah ya, ada dua kisah. Ada dulu pada masa ulama salaf. Pada masa salaf, khalifah yang soleh. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang soleh dan adil. Karena adil, setelah menjadi khalifah bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Ketika meninggal dunia, harta benda beliau, karena beliau ini miskin gak punya apa-apa, anaknya jumlahnya 12, semuanya laki-laki. Masing-masing anaknya dapat pembagian warisan emas kira-kira 3 gram. Bayangkan saudara punya anak, belum punya tunangan, belum punya rumah, belum punya kerja, belum kawin. Cuma dikasih emas 3 gram, cukup enggak kira-kira? Enggak cukup. Tapi karena orang tuanya orang soleh dan harta yang ditinggalkan juga sangat berhati-hati dari jalan yang halal. Setelah beliau tinggalkan anaknya kaya raya semuanya. Semuanya menjadi bos. Jadi bos semua saudara. Sampai-sampai suatu saat umat Islam akan berperang. Anggaran negara, keuangan negara lagi defisit. Pejabat negara minta sumbangan pada salah satu putra beliau. Minta sumbangan apa? Tuan, ini negara butuh sumbangan kuda jumlahnya 1000. Kata beliau cari kuda 1000. Begitu datang kuda 1000, berapa harganya? Dibayar cash. Kaya raya saudara kalau punya kuda 1000. Setelah itu kemudian kata pejabat itu masih kurang tuan. Kurang apa lagi? Biaya 1000 tentara selama perang. Ini kira-kira perjalanan perangnya berapa jauh dan berapa lama. Dibayar lagi cash. Kaya apa gak kaya kira-kira? Ini salah satu orang putranya seperti itu. Karena ayahnya orang soleh. Dia bekerja tidak hanya bekerja tapi sangat berhati-hati. Kalau gak halal gak mau beliau menerima. Nah setelah Umar bin Abdul Aziz ini wafat diganti adik iparnya. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Nah Hisham ini kebalikannya Umar. Kalau Umar ini khalifah yang adil, Hisham tak adil. Kalau Umar ini khalifah yang soleh, Hisham ini zalim. Umar ini khalifah yang baik-baik, gak mau mengambil kekayaan negara. Hisham ini koruptor saudara. Setelah meninggal dunia, Hisham ini anaknya 12 semuanya laki-laki. Karena koruptor dulu mata uang itu kan berbentuk emas. Masing-masing anaknya itu dapat harta warisan berapa? 40 kilo emas.
masing-masing. Kalau punya 40 kilo kira-kira kaya apa gak kaya? Kaya saudara. Ibu-ibu punya emas 1 kilo? Kalau punya mungkin 60 kilo. Kok begitu? Suaminya dipanggil emas. Beratnya 60 kilo. Tapi ternyata bagaimana? Karena tidak berkah, ayahnya tidak soleh. Tidak lama kemudian anak-anaknya Hisham ini semuanya menjadi orang fakir. Jadi orang miskin, menjadi pekerja kasar di pasar. Jadi kuli. Sampai-sampai umat Islam waktu itu berpikir, ini aneh ini. Dulu Khalifah Umar ketika meninggal anaknya gak punya apa-apa. Anaknya jadi bos semua. Sementara Khalifah Hisham ketika meninggal anaknya kaya raya, semakin jatuh miskin semuanya. Ini artinya apa? Ini namanya rizki yang tidak berkah saudara. Karenanya rizki yang tidak berkah itu kadang-kadang dari jalan kita peroleh. Karenanya ketika kita mendapatkan rizki ini, ada rizki kita diwajibkan zakat oleh Allah. Zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat uang yang mengendap di ATM itu ada zakatnya. Mengapa? Biar berkah. Kalau enggak nanti gak berkah itu. Selain zakat kita dianjurkan juga banyak bersedekah. Sedekah itu juga akan membuat rezeki kita menjadi berkah saudara. Nah saya kira seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sadilan yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar. Pak Sadilan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadilan, langsung saja pertanyaan saya bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya yang ada di bumi ini. Pertanyaan saya, kiat-kiat atau batasan mana ikhtiar kita untuk menjemput rezeki yang telah dijanjikan Allah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Asmar. Ya, jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Sampai di mana batasan kita mencari rezeki gitu ya. Yang halal, yang berkah. Ya batasannya pertama kita harus membatasi dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Jadi ketika kita mencari rezeki, perkara ini syubhat. Sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Nah, atau perkara ini memang sudah jelas-jelas keharamannya, ya kita tidak lakukan. Ya, kita tidak ambil, kita tidak kerjakan. Yang kedua, kita harus jadikan seluruh rezeki yang kita cari, rezeki yang kita kejar itu perlu kita lihat. Apanya, dari mana dan kemana. Ya, dari mana kemana. Jadi ada orang mencari rezeki, harus kita lihat, nih rezeki saya ini saya carinya melalui jalur apa gitu. Menjadi pegawai umpamanya, ia memang kelihatannya menjadi pegawai bermanfaat bagi negara. Otaknya cerdas, akan tetapi dengan sistem nyogok jadinya menjadi sesuatu yang harus dibatasi, jangan dilakukan. Gitu. Ingin menjadi seorang guru, guru mengajarkan ilmu pengetahuan, otaknya cerdas tapi nyogok, maka menjadi guru ini menjadi sesuatu yang harus dibatasi, jangan dilakukan. Kenapa? Karena di dalamnya ada perkara-perkara yang menyebabkan kita melaksanakan sesuatu yang membuat Allah murka, Allah benci kepada kita. Jadi cukup itu, batasi diri dari perkara yang haram, perkara yang syubhat, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan aktivitas kita lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rezeki kita adalah rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ke Kiai Sumarno untuk mengembangkan apa yang telah disampaikan oleh kedua guru kita tadi, berbicara tentang rizki. Karena kita adalah manusia yang memang sifatnya duniawi, apalagi lemah ilmu. Segala sesuatu selalu disandarkan pada berapa banyak saya mampu mengumpulkan kekayaan. Tetapi bukankah di dalam agama Islam sendiri kita memang diharuskan untuk menjadi kaya? Dengan kekayaan ini justru kita bisa berbuat lebih banyak lagi, begitu. Lantas bagaimanakah memahami sesuatu yang telah ditakar atau yang diusahakan tadi, Kiai? Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Gampang aja kan? Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Makanya kita disuruh cari uang, tapi jangan jadi beruang.
Kalau segalanya pakai uang dan uang memang bukan segalanya, kita disuruh cari uang dengan tadi apa yang sudah disampaikan baik oleh Ki Udus Romli maupun oleh Ustadz Asmar Lambo, ya ini semuanya saling berkaitan. Mana yang satu memberikan kepada kita, batasan yang Allah berikan kepada kita sudah ada garis dan ketentuannya. Tadi disampaikan lagi, kita harus mengejar dan mencari apa yang sudah Allah sediakan. Jangan kita duduk manis. Artinya bahwa kedua belah pihak tergantung sekarang bagaimana kita menerima. Satu, dengan tadi sudah saya katakan, harus dengan hati yang lapang, bisa jiwa kona'ah, menerima apa adanya. Sehingga kita nanti tidak terjadi gundah gulana, gelisah, kacau, balau, akhirnya bikin kacau. Kacau balau ujungnya bikin kacau. Gara-gara nggak ada kepuasan. Maka yang kiat yang kedua adalah orientasikan apa yang kita dapat, yang kita cari, tidak lain tidak bukan buat akhirat. Itu yang abadi. Kan tadi dia bilang hidup bukan numpukin harta. Begitu ibu punya emas 5 kilo, berapa banyak itu gelang itu kalung. Kalau meninggal dunia dibawa nggak ke kuburan? Alhamdulillah suami dimodalin kawin lagi. Tuh kan? Makanya ibu-ibu yang pada pakai gelang, pakai anting, pakai cincin, pakai kalung, kita kan nggak tahu umur kita kapan berakhirnya. Wa matadir nafsum madza taksibu goda wa matadir nafsum bi ayaidin tarmut. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Hari ini ibu ngaji pakai gelang, hari ini ibu ngaji pakai cincin, pakai perhiasan, pakai kalung. Belum tentu besok ibu masih hidup. Halo? Saya bukan nakut-nakutin. Dari sekarang wanti-wanti ai gelang, andaikan aku pergi, tetaplah engkau jadi milikku. Sebelum aku meninggal dunia, aku sudah titipkan. Ketika aku nanti akan pergi, aku titipkan dengan pengurus masjid. Pak DKM, ini gelang saya, bukanlah milik saya. Ini cuma sekedar saya hak guna pakai. Nanti tolong kalau saya meninggal dunia, Pak DKM datang ke rumah saya, ambil ini milik Allah. Mudah-mudahan besok ada seperti ini di sini. Mau ibu-ibu? Setengah-setengah jawabnya. Tinggal pilih apa nanti gelangnya mau sama ibu di sorga atau dibuat modal kawin lagi. Kiai, sedikit ditambahkan, bagaimanakah dengan sebuah kebijaksanaan yang akhirnya terjadi proses pemiskinan? Ketika Allah sudah menakar seseorang, tapi karena kebijaksanaan, maka terjadi proses pemiskinan. Bukan kehendak dia kan? Kebijakan yang salah tidak semuanya melahirkan miskin. Kebijakan yang benar dan tidak semuanya melahirkan sukses. Tergantung tadi apa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya kembali kepada asalnya. Kalau emang asalnya barang haram, bayangkan kalau emang uangnya ini boleh hasil koruptor, ujungnya pun tetap akan menjadi madarat. Makanya ibu-ibu kalau dapat rezeki dari suami uang belanja, tanya halal apa? Maaf ya Pak, ini kan biasa gaji segini, kok ini ada bonus lebih? Bonus dari mana Pak? Pernah nggak Bapak ditanya begini? Dasar ini sumbernya. Yang ada pasti nanya, kok segini? Baik. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali guru-guru yang kita cintai telah memberikan ilmu kepada kita. Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada kita akan berbalas kucuran ilmu kepada guru-guru kita sehingga kita akan terus mendengarkan nasihat-nasihat dari guru yang kita cintai hingga pada akhirnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini. Dan seperti biasa, jangan lewatkan selain Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa menyaksikannya di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara taklim pengajian kita Damai Indonesiaku dengan bacakan doa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah wa nas'aluka darajatal aliyah wa fahman zakiyah wa ilman nafi'a wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.